Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan ada kuasa dalam darah-Nya. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-32 sampai dengan yang ke-43. Demikianlah firman Tuhan. Dengan perikop Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di atas ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam perenungan kita hari ini, saya memberikan tema bagi kita semua, kuasa dalam diri Petrus. Sekali lagi, kuasa dalam diri Petrus. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam perenungan kita pada hari ini bagaimana Petrus boleh mengadakan mujizat kesembuhan kepada 2 orang yang berbeda, yaitu Eneas yang sudah mengalami sakit penyakit selama 8 tahun terbaring di tempat tidurnya. Namun itu boleh disembuhkan lewat kuasa mujizat kesembuhan yang boleh dilakukan oleh Petrus
di dalam nama Yesus Kristus. Dan kita melihat yang kedua, di mana dia menyembuhkan seorang perempuan yang telah meninggal yang tinggal di Yope. Di situ telah dimandikan dan dibaringkan di atas ruang atas, dan orang-orang sudah mengalami kesedihan atas kepergian daripada orang yang mereka kasihi, yang dimana nama seorang tersebut adalah Tabita, yang dalam bahasa Yunani namanya Dorcas. Dialah seorang yang baik, yang sering berbuat baik dan memberi sedekah, sehingga kepergiannya membawa duka bagi orang-orang yang mengalami kebaikan daripada Tabita atau Dorcas. Namun kita melihat apa yang mustahil bagi manusia, semuanya tidak yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya boleh terjadi atas sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana Petrus ketika mendengar hal demikian dan dia dimohonkan untuk datang ke tempat perempuan tersebut, dia boleh membangkitkan orang mati tersebut dan kembali hidup lagi. Inilah suatu hal yang luar biasa. Petrus adalah seorang murid daripada Yesus Kristus yang menyangkal Yesus ketika Yesus ditangkap dan diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk boleh dicerca, diadili, dan disalibkan. Ketika Yesus ditangkap, Petrus menyangkal bahwa dia mengenali Yesus. Namun kita melihat ketika Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, bagaimana hati Petrus percaya penyangkalan yang ia lakukan diubahkan Yesus Kristus menjadi suatu jalan bagi Petrus untuk boleh sungguh mengasihi Yesus Kristus. Dan sebagaimana Yesus sebelum naik ke surga telah berpesan bahwa dia akan menyertai mereka senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan dalam Kisah 1:8 dikatakan bahwa murid-murid akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan itu boleh terjadi dalam kehidupan Petrus. Kuasa yang dimiliki Petrus berasal daripada Yesus Kristus yang telah memenuhi kehidupannya, perkataannya, sehingga apa yang dikatakan oleh Petrus sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Yesus Kristus boleh terjadi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus Kristus, menyembuhkan banyak orang, bahkan membangkitkan seorang yang mati, itu juga dapat dilakukan oleh Petrus. Semua karena kuasa yang daripada Yesus Kristus telah diberikan kepada orang yang mau sungguh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salah satunya adalah Petrus. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak melihat latar belakang kita, apakah kita seorang pengkhianat kepada Yesus Kristus. Namun Allah melihat pertobatan kita yang sungguh nyata. Bagaimana Yesus setelah bangkit dari kematiannya bertemu kembali dengan murid-muridnya dan secara khusus bertanya kepada Petrus, "Apa yang kau mengasihi aku, ya Petrus?" Petrus menjawab, "Aku mengasihimu, Yesus." Sampai 3 kali Yesus bertanya dan Petrus menjawab, "Aku mengasihimu." Bapak Ibu saudara yang terkasih, di sini kita melihat bagaimana pertobatan nyata dalam kehidupan Petrus. Sekalipun dia telah menyangkal Yesus Kristus, namun ketika dia melihat akan kuasa yang terjadi dalam kehidupan Yesus Kristus, kematian diubah menjadi suatu kehidupan, menjadi dasar untuk boleh menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa, dan diselamatkan. Dan ini yang boleh diakui oleh Petrus, sehingga dia boleh menyebarkan kebenaran itu, dan dia boleh diberkati melalui pernyataan Roh Kudus yang memampukan Petrus untuk boleh menyembuhkan Eneas, bahkan membangkitkan Tabita yang telah mengalami kematian. Semua terjadi atas kehendak Allah. Dalam diri Petrus ada kuasa
yang boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita melihat sebelum kenaikan Yesus ke surga, murid-murid sering melakukan pengusiran roh-roh jahat. Semua mereka tidak mampu dapat lakukan. Ada beberapa yang boleh berhasil, namun kita melihat bagaimana suatu kisah para murid-murid tidak sanggup mengusir roh-roh yang boleh menguasai kehidupan seorang yang kerasukan. Sehingga Yesus berkata bahwa ada hal yang perlu mereka ketahui, bahwa tidak semua yang dapat mereka usir melalui kuasa yang mereka miliki. Namun ketika kuasa yang sungguh daripada Yesus boleh kelihatan dalam hidup mereka, sebagaimana yang dialami oleh Petrus, itu boleh dilakukan melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus dia berkata, dan Eneas mengalami kesembuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah ragu dengan kuasa mujizat Yesus Kristus. Ketika kita sungguh percaya, maka kesembuhan akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita sungguh mengakui dia sebagai juru selamat kita, sebagaimana yang dialami oleh Petrus, dia dimampukan untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang yang meninggal. Demikian dengan hidup kita. Ketika kita percaya, maka kuasa itu akan nyata dalam hidup kita, menyembuhkan bahkan memulihkan kita. Bahkan hidup kita akan dipakai oleh Allah, menjadi alat untuk kemuliaan namanya. Melalui diri kita, kuasa daripada Yesus Kristus boleh mengalir dalam hidup kita, memberkati setiap orang yang boleh memerlukan kasih daripada Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, setialah percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita katakan bahwa kita adalah mengasihi Yesus Kristus, maka kuasa itu akan mengalir memenuhi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk perenungan hari ini. Kami belajar bagaimana Petrus memiliki kuasa yang daripada Yesus Kristus, boleh menyembuhkan Eneas, bahkan membangkitkan Tabita atau Dorcas yang sudah mengalami kematian. Tuhan Yesus, biarlah kiranya kuasa yang dimiliki oleh Petrus boleh nyata dalam hidup kami, sebagaimana Engkau boleh menyatakan kuasa itu dalam hidup Petrus, sehingga hidup kami senantiasa terus boleh berkemenangan di hadapan Tuhan Allah. Kami boleh menjadi alat untuk boleh senantiasa memberitakan firman Tuhan, dan setiap orang yang boleh membutuhkan kasih bahkan mujizat dari Kristus boleh terjadi melalui setiap tindakan bahkan perkataan kami. Terima kasih Bapa, menjadi seruan doa kami, dan Tuhan kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.